Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, yaitu fikih menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk bahasan baru, itu perkara-perkara yang mirip dengan cerai, yaitu musybihatut thalaq. Perkara-perkara yang mirip dengan cerai. Kenapa dikatakan mirip dengan cerai? Dia bukan cerai, ya, tetapi bisa memutuskan tali pernikahan, ya. Itu bukan cerai, ya, atau mirip dengan cerai, tapi bisa memutuskan tali pernikahan. Gitu. Tali pernikahan. Kalau penulis Mu'tamad memasukkan ada 4 perkara, yaitu yang pertama adalah khulu, kemudian yang kedua adalah al-ila, kemudian yang ketiga adalah al-zihar, dan yang keempat adalah al-li'an atau mula'anah. Tetapi penulis Al-Fiqhul Manhaji, dia hanya menyebutkan 3. Demikian juga masalah khulu telah kita bahas sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas 3 perkara, ya. Yang pertama adalah al-ila, ya. Kemudian yang kedua adalah al-zihar, kemudian yang ketiga adalah al-li'an atau al-mula'anah. Mula'anah atau al-li'an. Al-mula'anah, itu saling melaknat. Kita mulai dengan al-ila, ya. Al-ila secara bahasa dari ala, ya, yang artinya bersumpah, ya. Yuli, ya. Bersumpah dalam Al-Quran seperti wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah ulul fadli bersumpah, yaitu ya'tali maksudnya janganlah bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada karib kerabat. Dan adapun secara istilah, jadi secara bahasa artinya sumpah. Sumpah. Secara istilah artinya adalah istilah sumpah untuk, ya, tidak menggauli istri. Menggauli istri secara mutlak, atau lebih dari 4 bulan. Dari 4 bulan. Ini disebut dengan al-ila. Artinya kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istri hanya 3 bulan, maka tidak dikatakan apa? Al-ila. Dia mengatakan saya tidak gauli kamu, saya tidak akan menggauli kamu secara mutlak, ya. Atau dia mengatakan saya tidak akan menggauli kamu lebih dari 4 bulan. Maka ini disebut dengan al-ila. Maka jika benar sampai 4 bulan dia tidak menggauli istrinya, maka hakim harus memanggilnya kemudian beri dia pilihan. Tapi kita mungkin tulis di lembar yang baru, ya. Al-ila, ya. Bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan, ya. Tidak menggauli istri secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Dia bersumpah, ya. Jika ternyata, ya, dia sebelum 4 bulan kemudian dia sudah menggauli istrinya, maka dia harus membayar kafarah, ya. Di sini beliau mengatakan yumhiluhul hakim arba'ata ashhur bid'an minal yaumil ladzi aqsama fihi.
Jadi dihitung mulai sejak dia bersumpah. Saya tidak akan menggauli kamu. Itu sudah dimulai start hitungan. Dia telah bersumpah tidak menggauli istrinya. Diberi waktu sampai 4 bulan sebagai kesempatan baginya untuk rujuk dari sumpahnya. Dia sudah terlanjur bersumpah. Kalau dia rujuk, maka dia bayar apa? Kafarah sumpah. Dia bayar kafarah sumpah. Atau jika dia ternyata tidak mau, dia bisa mencerai. Dia bisa menceraikan sebelum habis 4 bulan tersebut. Jadi ada 2 kondisi. Jika dia rujuk sebelum 4 bulan. Dia rujuk maksudnya dia apa? Menggauli apa? Istrinya. Maka dia bayar kafarah sumpah. Atau dia bisa menceraikan ya. Atau dia bisa menjatuhkan cerai. Dari dirinya ya, dari dirinya. Terserah dia ya. Tapi kalau dia tidak mau kembali ya. Jika hingga lewat 4 bulan, maka dia dipaksa oleh hakim untuk melakukan salah satu dari 2 perkara ya. Jika lewat 4 bulan, kemudian istrinya melapor kepada hakim. Istrinya ngelapor ya. Maka hakim memaksanya salah satu dari 2 perkara. Hakim memaksanya untuk melakukan satu dari 2. Apa? Yang pertama adalah dia dipaksa rujuk, yaitu dengan menggauli istrinya. Menggauli istrinya. Bukan rujuk gitu aja, enggak, harus menggauli apa? Istrinya, karena istrinya sudah puasa berapa bulan? 4 bulan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya wanita sulit untuk bertahan, tidak terjerumus dalam hal yang haram kalau lebih dari 4 bulan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar mengecek rakyatnya di malam hari. Tiba-tiba dia melewati rumah seorang wanita. Sementara wanita tersebut bersenandung dari dalam rumah dengan berkata, "Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa tala alayya alla khalila ulaibuh. Fa wallahi laula khasyatullahi wahdahu la hurdika min hadzal sariri jawanibuh." Kata dia, sungguh malam telah berlanjut dan semakin gelap ya sisi malamnya, jadi semakin larut malam dan terlalu lama waktu sementara aku tidak ada kekasih untuk aku bermain dengannya. Dia ucapkan dari dalam rumah. Umar kemudian dengar. Demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah semata, tentu ranjang ini akan bergerak sisi-sisinya. Artinya tentu aku akan berzina. Kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut Umar kaget, maka Umar pun keesokan harinya dia bertanya kepada, ini rumah siapa? Maka disebutkan Fulana bintu Fulan, sementara suaminya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun bertanya kepada para wanita, berapa lama kalian bisa sabar jika ditinggal oleh suaminya? Dalam sebuah riwayat beliau bertanya kepada putrinya Hafsah ya. Kemudian para wanita berkata, kalau sebulan masih sabar, kalau 2 bulan semakin kurang kesabaran, kalau 3 bulan juga semakin kurang, 4 habis apa? Kesabaran. Maka sejak itu ya Umar menyuruh bahwasanya para pejuang hanya boleh meninggalkan istrinya 4 bulan. Sebelum 4 bulan mereka harus balik ke rumah, istrinya diganti dengan para pejuang yang lain. Ini di antara perhatian Umar terhadap para wanitanya.
Jadi kalau sudah lebih 4 bulan, maka dia dipaksa untuk menggauli istrinya. Dipaksa untuk menggauli istrinya, ya. Kecuali dia sakit, ternyata dia tidak bisa menggauli istrinya, maka dia mengatakan rujuk dengan lisan. Tapi kalau dia mampu dan tidak ada halangan, maka dia harus kerujuk dengan apa? Menggauli apa? Istrinya. Kalau dia tidak mau, ini perkara yang pertama. Yang kedua, maka dia harus mencerai. Kalau tidak mau, hakim yang maksa cerai. Kalau tidak mau, hakim yang menjatuhkan cerai mewakilinya. Cerai mewakili sang lelaki, dipaksa mewakilinya, ya. Ya ini. Karena jika tidak, dia akan beri kemudaratan kepada sang wanita, ya. Adapun dalil akan hal ini, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim, dan bagi para lelaki yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka boleh menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kemudian kembali melepas sumpahnya menggauli istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau mereka ternyata nekat untuk mencerai, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sederhana, ya. Dia bersumpah tidak menggauli istri. Dilihat, jika ternyata sebelum 4 bulan dia sudah kembali kepada istrinya, maka apa kewajibannya? Membayar kafarah apa? Sumpah. Kafarah sumpah dalam surat Al-Maidah, ya. Kafaratuhu it'amu asyrat masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Yaitu kafarahnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan budak, ya. Terserah dia yang mana, dan dia seperti bersumpah kemudian dia langgar apa? Sumpahnya. Dan itu lebih baik jika dia kembali, Allah akan mengampuni dia. Atau kalau dia memang sebelum 4 bulan dia cerai, tidak apa. Jadi kalau jika dia rujuk sebelum 4 bulan, tidak ada urusan dengan hakim. Tidak ada urusan dengan hakim. Yang jadi masalah, jika lewat 4 bulan urusan dengan hakim. Dan ini terkait dengan kemaslahatan sang wanita. Jika lewat 4 bulan dan istrinya melapor, tidak betah, maka hakim mendatangkan sang lelaki. Dipaksa suruh rujuk. Kalau dia rujuk, maka dia bayar apa? Bayar kafarah. Jika dia bayar kafarah. Kafarah sumpah. Kalau ternyata dia tidak mau rujuk dan dia mencerai, tidak perlu bayar kafarah, tidak bayar. Karena dia menjalankan sumpahnya. Dia ceraikan istrinya, selesai, agar istrinya segera jatuh cerai dan bisa dinikahi oleh lelaki yang lainnya. Baik, ini yang pertama, al-ila. Menurut dalam kitab Fiqhul Manhaji, ya, jika sudah lewat 4 bulan, maka tidak otomatis cerai. Jadi dia tidak menggauli istri lewat 4 bulan, tidak otomatis langsung dihukum cerai. Harus dipanggil hakim dulu. Harus dipanggil hakim dulu, kemudian disuruh rujuk atau cerai. Jadi tidak otomatis. Ini al-ila yang pertama, kemudian yang kedua kita akan bahas az-zihar, ya, az-zihar. Ini sudah az-zihar. Az-zihar diambil secara bahasa dari zahar, ya, secara bahasa dari az-zahar. Az-zahar maksudnya punggung, ya. Maksudnya punggung. Adapun secara istilah
secara istilah, yaitu seorang lelaki menyamakan menyamakan istrinya seperti salah seorang dari mahramnya, yaitu dalam masalah pengharaman pernikahan, yaitu suami menyamakan istrinya dengan salah seorang wanita mahramnya. Mahramnya dalam pengharaman pernikahan. Pengharaman, ya. Al-hurmah, pengharaman pernikahan. Dia mengatakan contohnya, anti ka dhahri ummi. Dia mengatakan misalnya, anti ka dhahri ummi. Engkau wahai istriku, seperti punggung ibuku. Nah, ibuku di sini bukan hanya ibu, bisa jadi ibu di sini misalnya apa? Adik perempuanku, bibiku, semua yang merupakan mahram dia yang tidak boleh dia nikahi, tidak boleh dia gauli, tidak boleh dia nikahi apalagi digauli, ya. Maka ini disebut dengan zihar, ya. Jadi bisa ibu, ini contoh, bisa juga apa? Adik perempuan, semua mahramnya. Perempuan bisa apa juga? Bibi, tante, dan yang lain-lain, ya. Ini secara istilah, ya. Dan dulu zihar ini adalah metode orang jahiliyah untuk menjatuhkan cerai. Ya, zihar adalah salah satu metode jahiliyah untuk menjatuhkan cerai. Di zaman jahiliyah untuk menjatuhkan cerai. Jadi kalau di zaman jahiliyah ada seorang laki berkata kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, jatuh cerai. Itu maksudnya kamu saya cerai. Maksudnya kamu saya cerai. Jadi anti ka dhahri ummi sama dengan tolak tuki, ya. Anti ka dhahri ummi itu sama dengan anti talik. Kamu saya cerai. Engkau seperti punggung ibuku, sama seperti kamu saya cerai. Ini tapi di zaman jahiliyah. Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam dirubah. Ini di zaman jahiliyah. Dalam Islam dirubah hukumnya. Dirubah hukumnya. Nah, hukumnya bagaimana? Sebagaimana berikut ini. Hukumnya bahwasanya lafal untuk menzihar, ya. Jadi ini metode mereka, tradisi mereka. Kalau mau ingin ceraikan orang, istrinya bilang aja, kamu seperti punggung adik perempuanku, engkau seperti punggung bibiku, engkau seperti punggung ibuku. Sudah cerai. Itu zaman jahiliyah. Salah satu metode cerai. Adapun dalam Islam maka pertama hukumnya dia haram, ya, hukumnya dosa besar. Pertama dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Allah menamakan tentang zihar ini, engkau seperti punggung ibuku, itu adalah Allah namakan dengan perkataan yang mungkar dan kedustaan. Perkataan mungkar yang kedustaan. Bagaimana engkau mengatakan istrimu seperti ibumu? Ini kemungkaran. Ibumu itu yang melahirkan kamu, bukan istrimu yang kamu gauli, ya. Jadi perkataan ini perkataan yang mungkar dan dikatakan oleh Allah sebagai kedustaan. Nah, bagaimana hukum zihar dari sisi jatuh dan tidaknya? Adapun dari sisi jatuh atau tidak zihar, maka lafalnya terbagi dua, seperti cerai, terbagi dua. Ada yang lafal yang sore dan ada lafal yang kinayah, ya. Lafal yang sore, yang jelas, yang tegas. Dan ada lafal kinayah. Lafal kinayah harus dengan niat untuk jatuh. Baik, lafal yang sore menurut penulis mazhab
Syafi'i seperti dia mengatakan anta alayya ka dhahri ummi. Anti alayya ka dhahri ummi. Jelas. Kalau dia mengatakan dengan bahasa Arab anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, ya sudah, ini mau niat atau tidak niat maka jatuh zihar. Jatuh zihar, ya. Seperti itu. Tapi ini kita kan nggak ada seperti ini. Nggak ada. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Apakah pernah dengar ada seperti itu? Nggak ada. Apalagi di mana? Di sini ya. Di Tangerang. Di Bintaro nggak ada orang bilang sama istrinya apa? Engkau bagiku, atasku seperti punggung apa? Ibuku. Nggak ada. Jadi masalah zihar ini hampir-hampir tidak terjadi. Untuk orang-orang Indonesia hampir-hampir tidak terjadi. Tetapi lafal yang kinayah ini mungkin sering diucapkan, ya, seperti mengatakan engkau di sisiku seperti ibuku, ya. Seperti engkau di sisiku, anti indi kamitsli ummi wa ukhti masalan. Dia mengatakan yang kinayah contohnya dia berkata contoh engkau di sisiku seperti ibuku atau adikku, adik perempuanku. Nah ini lafal kinayah, al-lafzul kinai. Ya. Kalau dia tidak niatkan untuk zihar, maka tidak jatuh. Karena dia lafal apa? Kinayah. Sama seperti cerai. Kalau cerai kita bilang, kamu saya cerai, maka itu tegas, sore, jatuh cerai. Tapi kalau kita pakai lafal kinayah, kita bilang, kita harus pisah. Atau pulang saja ke rumah orang tuamu. Atau aku dan engkau tidak bisa di bawah satu atap. Atau kita enggak mungkin sekamar lagi berdua. Ini semua lafal-lafal yang kinayah. Kalau seorang laki mengucapkannya niat untuk menceraikan, maka jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak niat menceraikan, hanya nakut-nakutin, hanya sekedar jengkel, maka tidak jatuh cerai. Karena lafalnya lafal kinayah, tidak tegas. Tapi kalau kamu saya cerai, jatuh. Mau niat enggak niat atau apa? Jatuh. Nah, lafal zihar juga seperti itu. Saya ulangi, zihar dipanggil dhahar, dhahar itu punggung. Kalau dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka ini jatuh zihar. Mau dia niatkan atau tidak niatkan tetap jatuh karena dia lafalnya apa? Shareh. Tapi kalau dia lafalnya tidak shareh seperti engkau di sisiku seperti ibuku dan dia maksudnya bukan untuk zihar, maka tidak jatuh, maka tidak jatuh. Contohnya maksud dia adalah untuk memuji istrinya, engkau sabar seperti apa? Ibuku, ya. Atau aku sayang kamu seperti sayang apa? Ibuku, ya. Engkau lemah lembut seperti ibuku misalnya, ya. Atau aku menghormatimu seperti aku menghormati ibu. Kalau niatnya tidak untuk zihar, maka ini tidak jadi masalah, tidak mengapa. Ini sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, kamu seperti adikku, rajinnya luar biasa seperti itu. Atau kamu seperti adikku, suka ngomel misalnya. Ini kamu seperti adik perempuanku, kita maksudnya bukan apa? Zihar, bukan. Tapi sekedar menyamakan dari satu sisi antara istri dengan ibu, istri dengan adik perempuan, istri dengan tante. Itu sering terjadi dalam keseharian kita. Saya bacakan perkataan penulis Fiqhul Manhaji. Fa in kana qasada biha zihar kana mudzahiran. Kalau dia ternyata maksudnya zihar, maka terjerumus dalam zihar, terjatuh, ziharnya jatuh. Wa in kana qasada biha tashbiha zaujatihi bi ummihi wa ukhtihi fil karamah wa taqdir. Tapi kalau dia maksudnya menyamakan istrinya dengan ibunya karena dia muliakan, ya, lam yakun mudzahiran, maka dia bukan dihukum sebagai zihar. Walaysa alaihi syai'un abadan, dan tidak ada kewajiban atasnya apapun, tidak ada. Ini perkataan biasa. Perkataan biasa, ya. Dari situ misalnya kalau kita panggil apa namanya biasa kita panggil kakak kita, suami istri panggil suami dengan mas, paham? Mas. Mungkin orang kenapa panggil mas? Ya. Mas itu kakak lah, enggak, dalam tradisi kita kata mas itu bisa digunakan untuk kakak dan bisa digunakan untuk apa? Suami. Seperti abang. Abang bisa digunakan untuk kakak, bisa digunakan untuk apa? Suami. Bisa juga abang tukang bakso, abang tukang bisa digunakan banyak, ya. Kata abang itu bisa digunakan untuk banyak, ya. Nah, atau kita bilang misalnya kita panggil istri kita ummi, bukan maksudnya ibuku tapi umminya anak-anak. Kita panggil apa? Umminya anak-anak. Kadang sebelum punya anak kita dipanggil mas. Ketika kita sudah punya anak dipanggil abi. Maksudnya abinya apa? Anak-anak. Ini tidak apa-apa, jangan dibilang ini zihar, ini enggak ada kaitannya. Kecuali kalau kita bilang
anti alayya ka dhahri ummi, itu baru jatuh apa? Zihar. Kalau sekedar kata-kata mas, bang, ummi, ya. Dan di Arab Saudi banyak kita manggil orang tua, kita panggil abuya, ayahku, ya. Kita panggil ammi. Ya, orang tua itu panggilan penghormatan, ya. Di sini juga banyak. Ada anak-anak kecil ketemu dengan akhwat-akhwat, dia panggil apa? Ammah. Ammah itu kan tanteku, padahal bukan kan? Ammah, sekedar bentuk. Dan kita di sana juga ya ammi, ya ammah. Kita panggil wanita yang kita hormati, kita bilang ya ammah. Atau kita panggil ya ummi. Kadang saya panggil ya ummi. Kalau saya di Madinah ada perempuan, saya bilang ya ummi. Maksudnya bukan ibu saya, tapi maksudnya ini orang tua yang kita hormati. Maka ini tidak ada kaitan dengan apa? Zihar, ya. Ya. Dan zihar itu hanya terkait antara suami dengan istrinya. Antara suami dengan apa? Istrinya. Adapun kakak dengan adik-adik enggak ada hubungannya. Zihar itu terkait antara hukuman suami dengan apa? Istrinya. Paham? Ini apa yang tersebar di masyarakat, dia bilang ya abu, ya panggil panggil suaminya mas, enggak ada hubungan, karena zihar tidak boleh, istri kepada suami tidak berlaku. Paham? Jadi kalau istrinya mengatakan wahai suamiku anta alayya ka dhahri abi, enggak ada kaitannya. Zihar itu suami terhadap apa? Istri. Kalau wanita bilang sama suaminya wahai, dengan lafal zihar yang sore, engkau suamiku bagiku seperti bapakku, tetap tidak ada zihar-ziharan. Karena zihar itu suami ditujukan kepada istri. Paham? Jadi memang ada sebagian beredar mengatakan maksudnya hukumnya makruh, tapi saya rasa tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Karena zihar itu antara suami kepada apa? Istri. Taib. Ini sudah. Kita lanjutkan, sudah dia, no? Sudah. Taib, selanjutnya, ya. Ahkamuz zihar. Hukum-hukum zihar. Saya bacakan. Jika seorang suami menjatuhkan zihar dengan lafal yang shareh atau dengan lafal kinayah tapi niatnya untuk zihar, ya, maka dilihat, ya. Jika dia, saya ulangi sini. Jika suami menjatuhkan zihar atau mengucapkan atau melakukan zihar, bukan menjatuhkan, melakukan zihar. Zihar dianggap sah jika apa? Dengan lafal shareh atau kinayah dengan niat, ya, atau kinayah disertai niat. Maka dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika setelah menzihar dia mencerai, setelah menzihar dia susulkan dengan cerai, dengan lafal cerai. Dia mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku, kamu saya cerai. Ya sudah. Berarti jatuhnya jatuh apa? Cerai. Maka kalau dia susulkan dengan lafal cerai, maka yang berlaku cerai, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Adapun ziharnya cancel, ya, tidak berlaku. Karena terjatuh pada yang lebih tegas, yaitu apa? Cerai. Tidak ada pengaruh lagi ziharnya tersebut. Seakan-akan cerai itulah yang merupakan tafsiran dari zihar. Dia mengatakan kamu seperti ibuku, yaitu saya cerai kamu, ya sudah, yang berarti ini masalah cerai. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, jika tidak disusuli dengan lafal cerai, maka kemudian dia gauli istrinya, ya, lantas dia tetap bersama istrinya, maka harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Disebut dengan summa ya'uduna lima qalu. Kemudian dia membatalkan ziharnya, ya. Dia sudah mengucapkan zihar. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Tapi dia tidak cerai-cerai.
kemudian apalagi dia gauli. Istrinya tetap tinggal di rumahnya ya. Maka dia harus bayar kafarah. Tapi kafarahnya ya bukan kafarah sumpah ya. Ingat di sini. Kafarahnya bukan kafarah sumpah. Beda dengan yang pertama tadi apa? Ila kafarah apa? Sumpah. Ini kafarahnya khusus. Tapi kafarah khusus. Dengan syarat dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah bayar kafarah. Setelah bayar kafarah. Kalau dia menggauli istrinya sebelum berkafarah, dia berdosa. Jadi antara ila dengan zihar sama-sama tidak ingin menggauli istri, paham? Kalau ila bersumpah tidak mau menggauli apa? Istri. Kalau dilanggar bayar apa? Kafarah. Kafarah ini kafarah apa? Kafaratul yamin, kafarah sumpah. Dalam surat Al-Maidah ya. Adapun zihar dia lebih berat. Kalau dia menzihar istrinya, kamu seperti punggung ibuku, kemudian dia ceraikan, maka itulah selesai. Dia tidak perlu bayar kafarah karena dia menjatuhkan cerai dengan cara zihar. Zihar disusul dengan cerai. Tapi kalau dia menzihar, kemudian dia tidak menjatuhkan cerai, kemudian dia kembali sama istrinya, maka dia harus bayar kafarah dulu sebelum dia menggauli apa? Istrinya. Karena dia sudah sempat mengatakan, kamu seperti punggung ibuku, maksudnya saya tidak mau gauli kamu karena kamu saya anggap seperti apa? Ibuku. Ya. Kalau dia ingin kembali gauli istrinya, maka harus bayar kafarah. Ya. Kafarahnya ya, yang secara urutan, yang pertama adalah memerdekakan budak mukminah ya. Seorang budak mukmin, budaknya harus mukmin bukan kafir ya, yang selamat dari aib-aib ya. Kalau tidak bisa seperti zaman sekarang tidak ada budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa, maka dia harus memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ini mirip seperti kafarah apa? Kafarah lelaki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan ya. Seperti itu, mirip. Ya. Kafarah khusus seperti apa? Seperti kafarah yang tadi saya sebutkan ya. Adapun dalil akan hal ini ya. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala ya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mendengar diskusi kalian berdua ya. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Alladzina yudhahiruna minkum. Masalahnya apa yang dia keluhkan kepada Nabi? Ternyata suaminya menzihar dia. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Dan di antara kalian para laki ada yang menzihar istri-istrinya. Ma hunna ummahatihim. Padahal istrinya bukan ibunya, tapi dia mengatakan kamu atasku seperti punggung ibuku. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tidakkah mereka tahu bahwasanya namanya ibu itu yang melahirkan, bukan yang kamu gauli ya. Ya. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wazura. Sungguhnya yang melakukan zihar itu telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan kedustaan. Wa innallaha la'afun ghafur, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha memaafkan. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'udun lima qalu. Adapun orang yang telah terlanjur menzihar istrinya. Istriku kamu seperti punggung ibuku. Kemudian dia kembali, artinya dia membatalkan ziharnya karena dia ingin menggauli apa? Istrinya. Karena ketika dia mengatakan kamu seperti punggung ibuku, maksudnya saya tidak menggauli kamu ya. Tapi ternyata dia menyesal dan dia ingin menggauli istrinya, maka ada aturannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa." Perhatikan, maka hendaknya dia memerdekakan budak sebelum mereka saling bergaul. Jadi kafarah dibayar sebelum apa? Digauli. Dzalikum tu'adzu bin wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapatkan budak untuk dia merdekakan karena mungkin enggak punya uang atau budak sudah tidak ada seperti zaman sekarang, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada satupun yang bolong. Kalau bolong, ulang lagi dari awal. Bolong itu hanya dibolehkan kalau dia bersafar atau dia sakit atau uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh bolong sama sekali. Kapan ada bolong sekali, hitung lagi dari 0. Min qabli ayyatamasa, sama sebelum dia saling bergaul dengan istrinya.
Faman lam yastati. Siapa yang tidak mampu puasa, mungkin sudah tua atau tidak mampu, maka pindah kepada pilihan ketiga. Fit'amu sittina miskinan. Maka hendaknya dia beri makan kepada 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah, ya. Di sini adapun yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dhahara min imraati. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menzihar istrinya. Dia telah menzihar istrinya. Kemudian dia sudah menzihar istrinya, ternyata dia gauli fa waqa 'alaiha. Padahal dia sudah bilang istrinya seperti ibunya dan dia bermaksud untuk menzihar. Tapi ternyata dia menggauli apa? Istrinya. Melanggar atau tidak? Melanggar. Padahal belum bayar kafarah. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inni dhahartu min zaujati." Ya Rasulullah, saya menzihar istriku. Fa waqa'tu alaihi qabla an ukaffir. Ternyata saya menggaulinya sebelum saya bayar kafarah. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat kau seperti itu? Kenapa kau melanggar? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa engkau melanggar? Qala, "Ra'aitu khalkhalaha fi dha'il qamar." Aku melihat di kaki gelang kakinya di bawah cahaya rembulan. Baru lihat gelang kaki di bawah rembulan, syahwat bergerak, langsung saya gauli. Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Fala taqrabha." Jangan kau datangi lagi, enggak boleh. Hatta taf'al ma amarakallahu bih. Sampai kau bayar kafarah baru kau datangi lagi. Jadi Rasulullah larang, dia sudah terlanjur. Ya, Rasulullah tidak boleh datangi, jangan sudah terlanjur kemudian datangi terus, enggak boleh. Bayar dulu kafarah baru menggauli istri. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kisah yang mengeluhkan istrinya. Ini laki-laki tanya sama Nabi, ini sekarang perempuan mengeluhkan suaminya yang menziharnya. Tersebutlah seorang wanita, istrinya Aus bin Samit radhiyallahu anha. Istri Aus bin Samit, imra'atu Aus bin Samit radhiyallahu anha. Ja'at tashtaki zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi." Suamiku ini telah menghabiskan masa mudaku. Artinya waktu muda aku layani dia, sampai masa muda aku habis, sekarang udah tua. Wa nathartu lahu batni, selama saya masih muda, saya melahirkan bagi dia anak yang banyak. Saya bentangkan perut saya untuk mengandung siapa? Anak-anaknya. Hatta idza kaburat sinni wa qata'a waladi dhahara minni. Sampai aku sudah tua, aku tidak bisa melahirkan, kemudian dia menziharku. Menziharku. Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah aku mengeluhkan perkaraku kepadamu. Fama barihat hatta nazala Jibril bihaula'il ayat. Tidak lama kemudian Jibril turun membawa ayat yang tadi kita bacakan. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah turunkan ayat terkait dengan perempuan istrinya Aus bin Samit radhiyallahu taala anha. Maka inilah hukum-hukum yang terkait dengan zihar, dan insyaallah tidak ada di di Bintaro enggak ada yang zihar-ziharan, ya enggak ada. Kalau al-ila mungkin. Demi Allah saya tidak akan gauli kamu lagi. Mungkin orang emosi bilang begitu ya. Setelah itu dia pusing sendiri. Taib. Ini zihar. Kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir, al-mula'anah, tentang mula'anah. Al-li'an atau wazan fi'al sama dengan wazan mufa'alah. Jihad, mujahadah, li'an, mula'anah. Al-li'an maksudnya saling melaknat. Saling melaknat. Pada asalnya li'an adalah yaitu tuduhan suami kepada istrinya berzina, ya. Yaitu suami yang menuduh istrinya berzina. Telah berzina dan dia tidak bisa mendatangkan berzina dan dia tidak bisa mendatangkan bukti. Jadi namanya menuduh, jadi dalam Islam namanya hukumul qadzaf. Qadzaf itu menuduh perempuan baik-baik atau laki baik-baik telah berzina. Orang yang menuduh orang lain berzina maka harus datangkan bukti, 4 orang yang melihatnya, ya. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Di awal surat An-Nur kata Allah, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, ini wanita mana saja, seorang laki-laki nuduh wanita ini atau wanita nuduh laki-laki,
Dia bilang, wanita dasar pelacur. Ini kan tuduhan dia berzina. Menamakan wanita pelacur berarti apa? Berzina. Enggak boleh sembarang dalam Islam. Itu orang pelacur, lonte, enggak boleh. Karena istilah pelacur dan lonte itu maksudnya apa? Pezina, enggak boleh. Jadi musik ini tuduh orang dalam Islam enggak boleh. Kalau kau bilang orang pelacur atau lonte, kau harus datangkan 4 saksi. Yang 4 saksi tersebut harus melihat ember masuk sumur. Kalau 3 saksi lihat ember masuk sumur, yang satu ternyata embernya belum masuk, dia harus dihukum. Dia harus dihukum 80 apa? Cambukan. Kalau 4 saksi melihat ember masuk sumur, maka sudah wanita tersebut ditegakkan hukum had, entah dirajam, entah dicambuk. Ya. Ini berlaku laki-laki menuduh laki-laki lain, menuduh perempuan lain harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina, sehingga ada sebagian sahabat yang terprovokasi oleh orang-orang munafik, ya, di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Hamnah bintu Jahsyin, ya, dan satunya Mistah. Akhirnya mereka dihukum, ya, dihukum karena tidak bisa mendatangkan apa? Bukti, ya, tidak bisa mendatangkan bukti. Demikian juga terjadi di sebagian sahabat. Nah, tetapi kalau suami yang tuduh istrinya, kalau suami tuduh istrinya, ada buktinya, ya sudah. Dia lihat suaminya, lihat istrinya berzina dan dia bawa, atau sebaliknya istri nuduh suami. Intinya kalau seorang nuduh yang lain, orang lain, mau istrinya mau bukan, mau suaminya, dan dia bisa datangkan 4 saksi, maka istrinya ditegakkan hukum had. Jika seorang laki-laki mendatangkan 4 saksi melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, maka istrinya dirajam. Paham? Istrinya dirajam. Yang jadi masalah jika dia tidak bisa mendatangkan saksi, ini masalah. Dan dia tidak mau lagi sama wanita ini. Dan dia malu jalan di kampung sementara orang lihat wanita ini pernah bergandengan sama laki-laki lain. Dan dia bisa pastikan wanita ini berzina. Namun dia tidak punya bukti. Tidak punya bukti yang cukup untuk mengangkat ke pengadilan bahwasanya wanita ini istrinya telah berzina. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia pun melakukan laknat. Melaknat istrinya. Ini yang Allah sebutkan, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada, ya, walam yakul lahum arba'atu syuhada, ya, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al adzaba anta syahada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Kata Allah, dan para suami yang menuduh istrinya berzina sementara dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia tidak terkena hukum qadzaf. Tadi kita katakan kalau tidak punya saksi dicambuk atau tidak? Dicambuk. Siapa yang menuduh orang lain berzina tidak bawa 4 bukti, 4 saksi, maka dicambuk. Tapi khusus lelaki yang menuduh istrinya tidak perlu dicambuk. Yang penting dia berani bersumpah. Dia mengatakan bahwasanya saya bersumpah 4 kali bahwasanya istri saya telah berzina. Dan saya yang kelima, kalau saya bohong saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia melaknat istrinya. Istrinya bisa membela diri. Kalau istrinya tidak membela diri, pasrah, maka dihukum. Dihukum, dirajam. Tapi kalau istrinya tidak mau ngaku, dia balik bersumpah. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku tidak berzina. Dan yang kelima, 4 kali dia ucapkan, saya bersaksi saya tidak berzina. Ya, dan yang kelima dia katakan kalau dia benar dan saya bohong, kalau dia benar maka kemurkaan Allah atasku. Kalau dua-duanya, satu menuduh istrinya berzina, istrinya mengingkari, maka terjadilah mula'anah, saling melaknat, ya. Ini melaknat istrinya melaknat suaminya, maka dipisahkan selama-lamanya. Tidak mungkin untuk bersatu kembali. Itu dampak dari al-mula'anah. Baik, kita bacakan. Adab Islami, kata penulis, menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh menuduh orang lain berzina. Seharusnya dia menutup aib orang lain. Kalau dia mengetahui orang lain berzina, maka dia tutup. Kalau dia harus menuduh, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Karena dia telah mengqadzaf. Dan kalau dia tidak punya saksi 4 orang, maka dia yang dicambuk. Hal ini berbeda antara suami dan istri.
Karena suami fa innahu yushbih an yakuna muttarran ila al-kashfi an haqiqatiha. Dia terpaksa untuk mengungkap rahasia istrinya. Ya. Karena istrinya telah terjerumus dalam perbuatan zina. Karena ketika istrinya terjerumus dalam perbuatan zina telah mengotori ranjangnya. Ranjangnya telah, dia tidak kuat lihat istrinya berzina. Dia tidak mau kesucian rumah tangganya terkotori, dan ini memalukan dirinya. Maka meskipun dia nuduh istrinya, dia tidak bawa saksi, maka ini uzur bagi dia, tidak jadi masalah. Ya, seandainya kalau dia bilang saya ceraikan istriku tanpa dia tuduh zina, cerai, maka istrinya akan mengambil mahar dan dia yang rugi. Istrinya dia ceraikan, mahar diambil semua dan tidak ada hukuman bagi dia sama sekali. Maka dalam hal ini syariat membolehkan dia untuk menuduh istrinya berzina dengan melakukan mula'anah. Adapun bagaimana kenapa dia harus menuduh istrinya untuk berzina? Ya, bisa jadi tadi, ya. Dia tidak suka kalau rumah tangganya terkotori dengan lelaki lain. Ya, ini biasa, laki tidak ingin istrinya digoda oleh lelaki lain, apalagi digauli oleh lelaki lain. Atau misalnya dia dapati istrinya kok hamil, padahal sudah setahun dia nggak pulang ke rumah. Tahu-tahu istrinya hamil, repot. Tahu-tahu istrinya apa? Hamil. Seperti itu. Ini bisa dipastikan anaknya bukan dari dia lihat anaknya kok beda, kok mirip tetangga sebelah, persis. Ini repot ya. Sehingga ini bukan saya, ini perbuatan orang lain ya. Intinya dia tidak. Jadi begini. Kalau istrinya berzina, kemudian tidak lahir anak, dan dia memaafkan, ya, maka selesai urusan. Istrinya berzina, dia mau cerai silakan, dia mau tuntut silakan, dia mau mula'anah silakan. Tapi kalau dia bilang, saya maafkan istri saya, semua bisa melakukan apa? Kesalahan. Atau istrinya punya anak, dan dia ragu ini anak saya atau bukan. Mirip saya tapi mirip juga tetangga, dia ragu-ragu. Dan dia tidak bisa memastikan ini adalah anak orang, dia tidak memastikan. Dan dia tidak harus dia mula'anah, dia bisa maaf binnya kepada dia. Dan inilah kata Nabi SAW, al-waladu lil firash akhiri hajar. Siapa yang seorang berzina dengan istri orang, maka kalau punya anak, lelaki ini tidak mendapatkan anak tersebut, ya. Tidak mendapat anak tersebut, maka dia hanya mendapatkan batu. Adapun anak ini tetap dinisbahkan kepada suami yang resmi. Ini hukum Islam. Si B, ternyata si B zina dengan si C. B berzina dengan apa? D. Nah, jika si A biasa yang ini anak saya, maka anak ini tetap dinisbahkan kepada DNA C. Meskipun DNA-nya DNA anak saya, alhamdulillah anak saya ganteng. Tidak apa-apa, ini anak saya. Pokoknya yang lain tidak peduli. Dan dia ragu ini anak saya atau bukan. Dia bilang anak saya, kakek saya juga dulu mancung. Tidak dapat apa-apa, hanya dapat batu. Kata Nabi SAW, walil akhiri haj. Saudah bintu Zam'ah. Zam'ah ini ayahnya Saudah, istrinya Nabi SAW, punya budak kalau tidak salah, berzina dengan saudaranya Sa'ad bin Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas yang meninggal dalam kondisi kafir. Sebelum meninggal, saudaranya Sa'ad bin Waqqas mengatakan, wahai Sa'ad, itu ponakanmu, tolong perhatikan. Akhirnya Zam'ah meninggal, kemudian anak itu ada, kemudian Sa'ad bin Waqqas mau ambil anak tersebut, hasil zina dengan apa? Kakaknya atau adiknya. Ternyata Abd bin Zam'ah, anaknya Zam'ah, mengatakan, enggak, ini adik kami. Ini adik kami. Paham enggak ceritanya? Kita lanjutkan. Jadi terjadi tadi Zam'ah, bapaknya Saudah, akhirnya punya anak. Kalau punya anak maka
zina dengan Utbah bin saat ponakannya. Sementara Abad bin Zam'ah, saudaranya Saudah, namanya Abad bin Zam'ah, sama dengan Saudah bintu Zam'ah. Abad bin Zam'ah mengatakan, ini adik kami. Dia lahir dengan ayahku. Ini rebut-rebutan. Akhirnya mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka Nabi melihat anak tersebut, ternyata wajahnya mirip Utbah. Wajahnya mirip Utbah, karena memang zina dengan apa? Utbah. Tetapi dia lahir di bawah naungan siapa? Maka dia ambil, wahai Abad bin Zam'ah, ini bukannya anaknya Utbah. Kemudian Rasulullah berkata, al-waladu lil firash, bahwasanya anak itu dinisbahkan kepada suami yang resmi, paham? Yang pezina hanya dapat batu. Artinya karena dia berzina. Anak ini mirip dengan Utbah, maka Rasulullah SAW berkata kepada Saudah, ya Saudah, ihtajibi minhu. Wahai Saudah, kau berhijab dirimu dari anak ini. Meskipun dia adalah adikmu, tapi karena mukanya mirip dengan siapa? Utbah, maka kau hendaknya menghindar darinya. Walam yaro Saudah, maka anak ini setelah besar dia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Ini hukum Islam. Jadi kalau ternyata wanita tersebut hamil, punya anak, dan sang suami masih ragu ini anak dia atau anak orang, dia bilang ini anak saya, itu hak dia. Ada kondisi berikutnya, kondisi ketiga, kalau istrinya berzina dan punya dari mana saya tidak datang ke dia, atau saya terakhir sudah hamil 6 bulan. Nah, ini contoh, artinya dia pastikan bahwa ini bukan anak dia. Ini bukan anak dia, wajib bagi dia untuk mengatakan ini bukan anak saya. Wajib bagi dia untuk menuduh istrinya berzina, wajib. Kata penulis di sini. Karena kalau hadis kata Rasulullah SAW, ayu mamra'atin al-haqat, ya, wanita mana saja yang menempel kaum, padahal itu bukan dari kaum tersebut, minallahi alaihi syai'un, maka Allah dia. Jadi tidak boleh kita menisbahkan anak kepada suatu kaum yang ternyata itu bukan dari kaum tersebut. Ini hukumnya dosa besar. Jadi saya ulangi, istri berzina ada 3 kondisi. Kondisi pertama, tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, terserah suaminya. Dia mau cerai, dia mau angkat permasalahan dengan mula'anah, boleh, terserah. Atau dia maafkan, boleh, tidak punya anak. Kondisi kedua, dia punya anak. Kalau dia punya anak, selama dia tidak yakin ini anak dia boleh memaafkan. Dan dia boleh menisbahkan anak, selama dia tidak yakin bahwa ini bukan anak dia. Artinya dia masih ragu. Mungkin anak saya, mungkin bukan. Maka dia boleh menisbahkan anak itu kepada dirinya. Boleh. Ya mungkin ya sudah nih, tidak tahu, mirip-mirip juga sama saya. Untuk menjaga kehormatan istrinya. Tapi kalau dia yakin bahwasanya ini bukan anak dia, maka wajib dia menuduh istrinya telah berzina. Dia tidak boleh menisbahkan ini kepada dirinya kalau dia tahu ini bukan anak dia. Karena kalau dia menisbahkan pada dirinya, dia telah berdusta. Di mana dia menempelkan anak orang kepada dia. Ini hukumnya haram, tidak boleh, dosa besar. Maka dia harus melakukan mula'anah. Adapun cara mula'anah, kaifiyatu li'aniz zauj, adapun lelaki cara dia mula'anah di depan hakim dan di hadapan banyak orang. Ya, dan kalau disunahkan yang hadir adalah orang-orang penting di negeri tersebut dan orang-orang soleh, semuanya hadir. Dan kalau bisa di atas tempat yang tinggi, di mimbar misalnya, dia naik, orang ramai hadir, kemudian dia naik. Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwasanya aku adalah orang yang jujur tentang apa yang aku tuduhkan kepada istriku fulanah, bahwasanya dia anak ini, kalau dia punya zina, saya dan diucapkan 4 kali. Dia ulang lagi, aku bersaksi sambil duduk sama istrinya. Aku bersaksi bahwasanya dia telah berzina.
selesai. Kalau dia punya anak hasil 7 kali. Kemudian yang kelima dia berkata, setelah keempat, hakim disunahkan untuk menasihati dia. Kamu dosa, nuduh orang berzina ternyata tidak. Hati-hati dusta. Jadi kalau dia ngeyel, dia tetap yakin istrinya berzina, dia berkata, wa alayya la'natullah in hong, saya akan di Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tuduhan sudah tertuju. Kalau sudah dia melaknat, hukum qadzaf. Kemudian istrinya wajib ditegakkan hukum had kalau dia tidak membela diri. Ya. Terputus. Harusnya sang lelaki terkena hukum. Tapi karena dia melakukan mula'anah, maka hukumnya dicambuk 8 kali, jatuh, kemudian pernikahan putus selama-lamanya, kemudian sang istri harus ditegakkan hukum zina. Bisa syahada arba'a syahadatin bil, dia mengatakan saya bersaksi 4 kali, dia mengatakan bahwa dusta atas tuduhan bahwasanya si fulan ini dia dusta atas tuduhannya kepadaku, sampai 4 kali. Yang ketiga juga demikian, 4 kali kemudian maka sang hakim nasihat berdusta. Kalau jujur ngaku aja. Ingat dosa di akhirat lebih berat daripada dosa hukuman di akhirat lebih berat daripada kalau dia ngeyel, maka yang kelima dia berkata, ya, jujur, saya akan dimurkai oleh Allah. Kalau dia sudah mengucapkan demikian, maka wanita ini bebas dari hukuman rajam, kemudian tidak mungkin bersatu kembali. Itu saja, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.